Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita saat ini hendak beribadah, bersekutu bersama di dalam kebaktian hari Minggu dari rumah kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan kembali pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 dengan judul Kasih Setiamu. Kasih setiamu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayat 11. Diberi tema terpelihara dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari yang kita jalani, tidak mudah ternyata untuk menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dunia membenci Kristus dan pasti juga membenci mereka yang percaya kepada Kristus. Dunia membenci ketika anak-anak Tuhan mampu melakukan yang baik dan yang benar, ketimbang mengikuti apa yang biasa dilakukan orang lain. Sehingga hadir banyak hambatan, ada kesulitan, tantangan, bahkan aniaya yang akan dialami oleh seseorang. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sebagai orang percaya kita akan gentar, khawatir, takut, hingga lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi sebagai anak-anak Tuhan? Sehingga kemudian kita memilih untuk tidak melakukan perintahnya dan justru mengikuti apa yang diinginkan oleh orang banyak, hanya demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. Apa yang dapat dilakukan oleh orang percaya di tengah situasi yang penuh dengan ancaman, penuh dengan aniaya, celaan, tekanan, dan penderitaan? Dalam bacaan kita, Injil Yohanes pasal 17 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Maka seperti judulnya, isi pasal 17 ini adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa tidak semua isi pasal 17 ini berisikan doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Karena bila kita membacanya dengan teliti, tadi kita sudah baca ya, maka ayat 1-5, rupanya Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri.
Hal ini dikatakannya karena ia akan segera mengakhiri karya dan pekerjaannya di tengah dunia dan menuju peristiwa sengsaranya. Lalu selanjutnya dalam ayat 6 hingga ayat 8 Yesus menyampaikan bahwa di dalam pekerjaannya ia telah menyatakan namanya kepada semua orang, hingga kemudian mereka menjadi percaya. Yesus pun mendoakan mereka yang percaya kepadanya agar mereka juga tetap terus percaya dan dapat melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus semasa hidupnya. Dalam ayat 11, Tuhan Yesus menyampaikan permohonan, karena ia tidak akan ada lagi di dalam dunia untuk bersama-sama secara fisik, secara kehadirannya. Permohonan yang sepertinya berangkat dari kesadaran bahwa orang-orang percaya akan mengalami hidup yang tidak mudah karena percaya kepada Yesus Kristus. Dunia tempat orang-orang percaya ini tinggal adalah dunia yang membenci, sebab iman dan percaya kepada Yesus. Untuk itulah Tuhan Yesus meminta agar Sang Bapa terus memelihara orang-orang percaya ini, bahkan supaya mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus tahu adanya kemungkinan para murid akan menghadapi keadaan yang mengancam, situasi yang berbahaya dan tidak pasti yang akan dialami juga oleh orang-orang percaya kepada Kristus. Tetapi Dia pun memberi jaminan di dalam segala kenyataan yang akan terus dialami oleh anak-anaknya, Dia akan terus menjaga, mengawasi, melindungi, dan memperhatikan umatnya. Jaminan kepastian ini hendaknya membawa damai sejahtera di dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya, dan juga mampu membuat kita sebagai anak-anaknya yang percaya untuk menghadapi situasi yang datang di dalam kehidupan kita, sesulit apapun. Dalam keadaan ditekan, dianiaya, dihambat, serta tantangan yang banyak akan hadir dalam kehidupan kita, setiap orang Kristen diajak untuk tetap dapat memuliakan Allah dalam nama Kristus, melalui sikap, aksi, dan perbuatannya yang tetap mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, termasuk untuk tetap berusaha belajar mengasihi orang-orang yang membenci dan terus belajar untuk berbuat baik kepada mereka. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk tidak bersikap bermusuhan dengan kita. Entah karena iman percaya kita, atau karena kita melakukan hal yang benar lalu orang lain menjadi tidak suka dan memusuhi kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap mengasihi mereka, tetap menjalin relasi, tetap bekerja sama dengan setiap orang, tetap menghargai adanya perbedaan di antara kita semua. Terlebih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama dengan umat Muslim tentu juga mensyukuri Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh sahabat-sahabat kita. Bisa saja Hari Raya Idul Fitri itu juga kita rayakan di dalam keluarga kita, karena ada anggota keluarga kita yang turut berbeda keyakinan dengan kita. Tetapi justru itu semakin membuat kita saling bertoleransi, saling menghargai perbedaan di antara kita, dan tidak membuat perbedaan itu justru semakin menjauhkan kita, justru dapat saling mengeratkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pun di dalam persekutuan jemaat kita, ada banyak perbedaan, ada banyak mungkin perselisihan di dalamnya. Kadang ada pro, kadang ada kontra. Kadang satu kebijakan bisa diterima dengan baik, terkadang juga ditanggapi dengan kurang baik. Tetapi sudahkah kita sehati sepikir yang kemudian nampak dalam kesatuan kita sebagai satu umat jemaat GKP Garut untuk terus saling mengasihi, untuk terus saling berbagi dengan yang lain?
Secara khusus, Yesus mendoakan murid-muridnya agar mereka menjadi satu, menunjukkan betapa pentingnya kesatuan para murid dan tentunya juga kepada seluruh orang percaya. Kesatuan ini bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi punya keinginan yang sama untuk menghadirkan damai sejahtera. Sehingga sangat disayangkan kalau murid-murid Yesus, kita yang juga pengikutnya, tidak memperlihatkan kesatuan itu. Apalagi kalau di antara kita masih ada rasa saling curiga, rasa saling merendahkan, atau bahkan saling bermusuhan, saling berpikir yang tidak-tidak tentang orang lain. Sangat disayangkan kalau itu masih ada di antara kita semua. Kehendak Allah di dalam perikop kita sangat jelas, yaitu supaya kita menjadi satu, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita dapat menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Menjadi satu bukan berarti seragam. Menjadi satu di dalam percaya kepada Yesus Kristus artinya mau punya keinginan untuk saling mengasihi dan peduli. Dan hal tersebut memang tidak mudah. Itu sebabnya Yesus berdoa agar para murid, agar kita sekalian terus terpelihara dalam kesatuan kasih sebagai orang-orang percaya. Perbuatan Yesus yang mendoakan murid-muridnya harus kita pahami sebagai suatu keteladanan yang baik, agar kita pun juga turut melakukannya dalam hidup persekutuan kita, yakni saling mendoakan. Dalam rumah tangga, orang tua mendoakan anak-anak dan anak-anak juga mendoakan orang tuanya. Kalau dalam persekutuan sebagai jemaat GKP Garut, baik dia sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, pengurus pelayanan di bidang kategorial hingga wilayah, sampai pada panitia-panitia yang terbentuk, sampai jemaat-jemaat yang menjadi bagian di dalamnya, harus turut saling mendoakan satu sama lain. Karena dengan berdoa, dengan sama-sama kita saling mendoakan, kita sudah menguatkan saudara dan sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat terus menguatkan kita dan mengajak kita untuk memelihara persekutuan di dalam kasih Tuhan, untuk terus saling mengasihi, saling mendoakan, agar apa yang sudah Tuhan persatukan kita di dalam jemaat GKP Garut dapat terus kita rayakan, dapat terus kita maknai, dapat terus kita pelihara sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu. Biarlah cinta kasih Tuhan terus hadir, terus ada bersama dengan kami hingga saat ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama mensyukuri berkat Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan dapat terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan, baik mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini mensyukuri atas pertambahan usianya, mereka yang saat ini dalam keadaan lemah fisik lanjut usia, mereka yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi, mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan untuk mereka bersekolah, atau para orang tua kami yang juga tetap melakukan tanggung jawabnya di dalam pekerjaan mereka. Apapun situasi, kondisi, kesukacitaan maupun kesedihan yang dirasakan umat Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menopang dan mengasihi mereka. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk terus dapat saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Garut kami ya Tuhan, agar semua dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, damai sejahtera.
Kami juga berdoa agar pemerintah kami, bangsa Indonesia, tetap dapat mengupayakan yang terbaik dalam penanganan virus corona ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka karena saudara-saudara mereka harus pergi lebih dulu akibat sakit penyakit yang saat ini dialami. Kami berdoa agar bangsa ini dapat kembali pulih, sehingga kami semua dapat kembali menjalani aktivitas kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri, agar mereka pun boleh terus merasakan sukacitanya di dalam Tuhan Kristus, agar mereka pun senantiasa juga boleh bersyukur dan boleh merasakan berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa agar dimanapun kami berada, dimanapun kami hadir ya Tuhan, Engkau senantiasa menopang dan menolong kami. Kami satukan segala doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.